Ya, kawan-kawan, berikutnya adalah tentang apa yang harus kita lakukan jika kita punya resiko yang lebih tinggi untuk perburukan penyakit karena COVID-19. Yang sudah saya bahas tadi ya kawan-kawan, ketika kita punya usia yang lanjut atau kita punya kondisi penyerta yang sudah berlangsung lama seperti tekanan darah tinggi, diabetes atau penyakit gula, kencing manis, penyakit asma misalnya, atau penyakit jantung dan pembuluh darah yang sudah menahun, kita sangat mungkin mengalami perburukan penyakit jika kita terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, kawan-kawan orang yang hidup dengan HIV yang memenuhi kriteria ini, maksud saya lanjut usia, punya beberapa penyakit penyerta yang sudah lama dialami, perlu menyiapkan atau memikirkan beberapa hal untuk menghindari kita kebingungan ketika kita tahu kita terinfeksi COVID. Mudah-mudahan enggak ya, tapi in case terjadi kita sudah siap. Yang pertama adalah memastikan kita punya stok obat ARV yang cukup. Ingat, karena kalau kita memang benar terinfeksi COVID-19, ada dua kemungkinan. Kita akan diminta dirawat, mengisolasi diri di rumah, merawat diri sendiri di rumah, tidak bertemu dengan orang lain supaya tidak menularkan penyakit, atau kita harus dirawat di rumah sakit. Yang keduanya akan sangat merepotkan kalau kita nggak punya jumlah obat ARV yang cukup untuk jangka panjang. Jadi sedapat mungkin kita bisa punya stok buat 1 bulan, dan bergantung penilaian tenaga kesehatan untuk kondisi kita dan ketersediaan obat tentu saja. Kalau bisa dapat lebih dari 1 bulan akan sangat bagus ya di masa-masa pembatasan sosial seperti sekarang ini. Selain itu, ada baiknya kalau kawan-kawan belum pernah vaksin flu atau pneumonia, keduanya sudah punya vaksinnya sekarang, sebaiknya teman-teman bisa vaksin untuk dua jenis vaksinasi ini. Saya tahu bahwa harganya akan sangat bervariasi dan tidak tersedia di semua kabupaten kota, jadi mungkin perlu ada semacam riset kecil dulu untuk mencari tahu di mana sih terdapat layanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi untuk baik virus influenza maupun vaksinasi untuk virus-virus penyebab pneumonia. Nah, selain itu juga kawan-kawan coba mulai dipersiapkan tentang telemedicine. Saya tahu di beberapa rumah sakit di Indonesia karena efek COVID-19 sudah mulai dan sudah menerapkan telemedicine. Telemedicine maksudnya ketika pemeriksaan dan konsultasi ke dokter itu tidak dilakukan secara tatap muka langsung, tapi melalui bantuan alat-alat komunikasi jarak jauh ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Oke. Selain itu, kalau memang belum punya layanan kesehatan yang punya telemedicine, saya memperhatikan sebenarnya selama ini banyak juga kawan-kawan yang sudah punya hubungan baik dengan petugas kesehatan sehingga suka WhatsApp atau suka teleponan untuk memantau kesehatan atau juga untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan khusus terkait kondisi HIV dan kondisi kesehatan secara umum lainnya. Jadi mohon pastikan aja bahwa kita punya orang yang kita bisa tanyakan ketika situasi COVID ini memburuk atau kita sendiri yang terinfeksi oleh COVID-19. Selain itu, pastikan kita juga mempunyai kontrasepsi yang cukup, kondom dan pelicin yang cukup, dan ingat buat perempuan yang masih usia reproduksi juga perlu memikirkan ketersediaan kontrasepsi buat dirinya ya. Selain itu juga buatlah daftar tentang rumah sakit dan orang-orang yang akan kita hubungi dan akan kita kunjungi kalau kita mengalami infeksi COVID atau setidaknya mengalami gejala COVID dan kita nggak tahu dan kita ingin periksa untuk memastikan bahwa kita benar terinfeksi COVID atau tidak. Jadi punya rencana
jauh-jauh hari akan sangat bagus, sehingga ketika kita mengalami, kita kemudian tidak panik. Di nasional dan juga di setiap daerah, di beberapa daerah sudah ada hotline lokal yang bisa dihubungi. Hotline ini sangat membantu, akan memberikan informasi kita harus kemana dan melakukan apa ketika kita mempunyai gejala-gejala yang dicurigai punya hubungan dengan COVID-19. Selain itu, kawan-kawan, ada juga yang masih perlu dilakukan atau dipersiapkan di rumah, yaitu kawan-kawan perlu memastikan kita punya kontak orang-orang terdekat kita ya. Jadi kita selalu bisa kasih tahu mereka ketika kita tiba-tiba mulai menunjukkan gejala-gejala batuk atau demam, nyeri-nyeri kepala atau nyeri-nyeri tulang, badan, dan lain-lain. Termasuk ketika kita mengalami kecemasan yang mulai sangat mengganggu. Daftar orang-orang yang bisa kita hubungi ini akan sangat-sangat membantu di masa-masa seperti ini. Jadi demikian kawan-kawan tentang beberapa hal yang bisa kita persiapkan, terutama buat kita yang mungkin selain hidup dengan HIV juga sudah lanjut usia atau punya penyakit penyerta yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Tentu harapannya teman-teman semua akan selalu sehat, tapi tidak ada salahnya jika kita punya rencana kita akan melakukan apa ketika kita belum mengalami sakit. Demikian kawan-kawan, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya sesaat lagi.